karena saya ini mantan anggota DPR 10 tahun yang lalu kemudian tidak terpilih dengan beliau, dengan adik saya ini. Waktu kami bertanding sama-sama, selisih saya dengan sekretaris saya itu selisihnya 89 suara. Jadi saya 610, beliau 699 suara pribadi. Lalu kemudian karena kami juga diuntungkan di dapil 3 itu, dari dapil 2 itu, karena ada 3 sampai 4 orang caleg yang kemudian bekerja kalau mau dibilang ya kuat cari suara. Akhirnya ada caleg yang mulai dari 200, 300 lebih, 350-an, 250-an, sehingga ketika diakumulasikan, ditambah suara partai, suara caleg, semuanya digabungkan, dapatlah harga 1 kursi. Maka PKB dapat kursi ke-6 dengan jumlah perolehan suara 2.700 sekian. Nah, itu di pemilu 2019 kemarin kita 11 kursi, hari ini cuma 6 kursi. 6 kursi ini kita hati-hati sekali. Nah, oleh sebab itu 6 kursi dengan kursi yang kita perebutkan 6, lalu kemudian jumlah partai yang maju hari ini 18 partai mengusung 6 caleg, jadi semuanya ditotalkan ada 108 caleg yang kemudian memperebutkan 6 kursi. Ini bisa-bisa buah si malakama. Karena ini semua yang turun ya, semua bilang pilih saya, maka kalau di dalam satu rumah ini katakan ada 6 orang yang punya hak pilih, nah, hak pilih yang pasti, ya jangan lihat karena faktor keluarganya, jangan lihat juga dari faktor karena dia memberikan saya sesuatu, saya harus memilih dia, gitu. Tetapi juga lihat dari kapasitas dan kapabilitas, ini harus dilihat. Nah, itu yang kemudian ini penting. Nah, berangkat dari pertanyaan kakak saya, yaitu ya apa yang harus dilakukan. Saya pikir DPR ini ada undang-undang yang melekat di dalamnya, mengamanatkan para anggota DPRD untuk seluas-luasnya berbicara tentang hak-hak apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan dasar rakyat. Oleh sebab itu DPR itu ada 3 tugas fungsi pokok. Tugas yang pertama adalah fungsi legislasi, memastikan bersama-sama pemerintah agar memastikan aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan hak-hak dasar rakyat. Harus ada prinsip keadilan di sana, harus ada kepastian hukum di sana. Itu fungsi legislasinya di situ. Lalu kemudian menyepakati sejumlah anggaran yang kemudian akan membiayai kebutuhan-kebutuhan pokok di wilayah kita. Nah, oleh sebab itu, ketika hari ini jangan kemudian kita berkaca. Kalau kita bicara yang ada di gunung sana itu lebih parah. Tapi kita bicara di depan halaman rumah kita. Baru saja. Pada 10 tahun yang lalu, saya ketika alokasikan anggaran karena masih disebut pokir. Sampai hari ini masih ada pokir. Sehingga saya karena diberikan amanat dan juga ada regulasi yang mendukung, kita alokasikan dana aspirasi yang disebut pokir, yang teman-teman DPR saya punya adik-adik sementara ribukan. Itu ada sejumlah anggaran yang kemudian kita anggarkan. Oleh sebab itu ketika waktu itu saya minta alokasi ini karena mulai dari jembatan Kikilai menuju sana itu kan lubang-lubang. PU turun, PU telepon, Bapak ini tidak bisa. Bagaimana? Ini ruas jalan provinsi. Ya sudah, kalau begitu dari Patung Polwan itu yang turun terus di puskesmas. 1 titik aspalasi. Itu saya yang usulkan. Dan saya yang anggarkan dengan dana aspirasi. Yang dana itu bukan uang pribadi saya waktu itu sebagai anggota DPR.
uang itu adalah uang rakyat. Masyarakat, bapak mama kita semua, orang-orang tua semua berkontribusi lewat pajak dan retribusi, itulah yang kemudian dikembalikan negara dalam bentuk APBD. Nah, masuk semester anggaran berikut, lanjutan lagi dari puskesmas menuju ke almarhum Bapak Long. Terus kemudian dari rumah raja menuju ke sini. Itu dana aspirasi yang saya anggarkan. Berangkat dari mana? Berangkat dari reses yang kemudian saya turun, bertemu, kita berbincang-bincang, lalu kemudian. Nah, ini untuk wilayah Muru saja. Di kampung lain, di desa-desa, kalau Bapak Mama bisa jalan sampai di Metera, di Menatang, itu ada satu titik lumpur hidup. Lumpur yang dari dulu saya punya orang tua, saya punya bapak juga dari setelah pensiunan dari ABRI, diutus dia sebagai utusan dari fraksi Golkar menjadi anggota DPR. Ya, itu saja. Memang APBD kita waktu itu kecil sehingga mereka waktu itu tidak sempat berpikir besar. Lalu kemudian kita pemilu demi pemilu, setiap 5 tahun ganti orang, ada wajah baru di DPR, tetapi tidak ada yang kemudian berbicara tentang itu lumpur sepotong, lumpur Metera. Lumpur Metera itu lumpur hidup. Ada cerita Eksa itu pernah tenggelam di situ dan kemudian keluar karena hanya cuma itu kan tanah liat. Dan itu juga saya jawab dengan dana aspirasi dalam 2 semester anggaran. Dan hari ini puji Tuhan dilewati oleh semua orang tua. Sambil juga menunggu anggaran, kalau kita bicara pengaspalan tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Oleh sebab itu titik-titik rawan yang kemudian mulai turun dari Hopter ke bawah menuju Bapak dan Mama Bung Kampung di Lerman, itu memang ruas jalan yang sangat parah. Dilewati orang celaka berkali-kali di situ, dan itu yang kemudian saya anggarkan untuk cor. Puji Tuhan kemarin Pak PJ Bupati berkunjung ke Bomara, kembali datang, lalu kemudian lewati jalan itu, lalu kemudian tiba sampai di Kalabait, telepon saya, kakak punya bekas cor dari Lerman naik setambah 200 meter. Baru-baru tim sudah turun dan terima kasih banyak Pak PJ. Lalu ya dia karena lewati Metera datang, ada jembatan juga roboh di Kali Metera, dan dia langsung jawab dan tim sudah turun dan sedang mau kerjakan. Nah, ternyata di politik ini, di ruang ini, yang juga paling penting adalah komunikasi. Kalau kemudian kita DPR hanya cuma bergagah-gagahan dengan pin dan baju saja, seragam saja, tanpa ada komunikasi politik yang kemudian kita lakukan dengan birokrasi, maka ya wilayah kita akan seperti ini. Bapak Camat dan Bapak Lurah tambah dengan Bapak-Bapak Desa ini akan berpikir tentang bagaimana ini uang ini dorong usulkan berkali-kali tetapi tidak pernah terjawab. Lalu Kecamatan Muru, Kelurahan Muru ini saya selalu ya, karena memang ini kita punya tanah kelahiran, kita mau bilang apa? Paling hanya cuma kita bisa komunikasi dengan Bapak, ya teman-teman Bapak-Bapak Dewan, lalu kemudian pemerintah daerah melalui SKPD teknis, ya, agar bisa perlahan-lahan bisa melihat ini semua. Nah, oleh sebab itu ada pertanyaan dari kakak saya, kakak Abi, soal apa yang artinya memang berat memang. Tidak langsung kemudian. Jadi saya selama berjalan dengan teman-teman sampai ke desa-desa kurang lebih ada 3 bulan itu, tidak pernah saya berjanji. Karena apa? Di DPR itu dia punya tugas dan fungsi itu cuma 3. Legislasi, fungsi anggaran, lalu fungsi budgeting, fungsi pengawasan. 3 ini. Jadi ketika ada teman-teman saya di sebelah yang kemudian jalan minta KTP nanti kami kasih rumah gratis, minta KTP nanti kami kasih meteran gratis, kita sedang tidak pilih kepala PLN dan kepala perumahan rakyat.
Kita sedang memilih waktu-waktu raya. Oleh sebab itu saya ingin agar dalam proses momentum demokrasi, momentum setiap 5 tahun kita berpemilu ini, kita tidak sekedar berkontestasi secara liar atau kemudian salah arah. Kita harus meletakkan bahwa kita masuk di TPS hanya cuma menggunakan 5 menit saja kita ada memilih ini. Sesungguhnya kita sedang menata peradaban perjalanan sebuah bangsa. Oleh sebab itu, saya sayangkan sekali. Saya juga kemarin kampanye di mana-mana saya bilang, ayo teman-teman dari 108 orang yang maju caleg ini, jangan kita penuhi bendera partai keliling kampung. Jangan juga kita penuhi kampung-kampung dengan bendera partai dan baliho partai. Bukan itu tujuan kita berpemilu. Bahwa APK atau alat peraga kampanye ini hanya cuma sebagai media untuk menyampaikan, ini loh, kami ada di partai ini, nomor urut sekian. Tetapi setidaknya datang dan bertatap muka dengan keluarga di kampung. Ini tidak ada sama sekali. Nah, saya temui itu. Dari 108 ini, ya saya coba hitung dengan jari. Ya, teman-teman ada yang kemudian lebih banyak yang tidak jalan. Ketika ya ini kan sekarang didukung dengan media teknologi dan informasi WhatsApp. Dan saya sering tanya di mereka di grup WhatsApp, bapak-bapak kapan kampanye? Loh, RT saja, si kelas RT yang maju di desa saja, dia mau maju RT itu dia turun dan menyampaikan dia punya program nanti ketika dia terpilih jadi RT itu dia bikin apa. Sekelas RT saja bertatap muka dengan rakyat. Kok kenapa sekelas caleg kok tidak mampu bertatap muka dengan rakyat itu apa? Nah, oleh sebab itu ini penting. Bapak mama, orang tua semua. Kita ada di dalam sana itu tidak hanya cuma sekedar pergi duduk diam dengar. Lalu setiap bulan duit. Harus ada pertaruhan ide. Harus ada pertentangan gagasan. Harus ada pergulatan aspirasi di sana. Saya selalu dulu waktu saya masih aktif, saya orang yang kemudian, mohon maaf Memang Pendeta, saya buang botol aqua di hadapan Pak Bupati Al. Saya orang. Saya merasa tersinggung. Loh, dalam proses alokasi anggaran ke wilayah saya, wilayah selatan Alor Barat Daya ini, kok tidak ada alokasi anggaran, tidak ada jawaban pemerintah untuk bisa mengalokasikan jumlah anggaran untuk menjawab. Ya minimal rabat lah kalau aspal belum ada. Yang membuat saya marah itu apa? Ketua tim anggaran pemerintah, istrinya orang apa? Siapa ketua tim anggaran pemerintah? Sekda itu ketua tim anggaran pemerintah. Sekda waktu itu Bapak Hopni Buka. Istrinya orang apa? Masih satu saudara. Lalu ketua kepala Bapelitbang Bapak Martin Hitikani, istrinya juga orang apa? Lalu kita punya Bapak Ketua DPR juga, istrinya orang apa? Yang membuat saya marah di situ. Loh, ini kalian semua yang ada duduk di atas tidak berguna. Akhirnya saya ambil, mohon maaf, saya angkat botol aqua, saya buang di depan. Tapi apa daya, karena waktu itu saya seorang diri. Saya sempat walk out keluar dari DPR itu hanya karena ada konspirasi sejumlah teman di DPR untuk memotong alokasi alokasi dana ADD, anggaran dan desa. ADD itu amanat undang-undang harus 20% dari negara. Tetapi kemudian dialokasikan direlokasi kemudian untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan. Saya bilang ini kan kita tabrak undang-undang. Makanya saya keluar dari ini. Saya bilang bahwa ini orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang cacat punya barang di desa. ADD tidak boleh kita utak-atik. Dan itu yang kemudian membuat saya keluar dari DPR.